kasih abang-abangku yang ganteng, yang keren, abang-abangku dari Ambon. Terima kasih banget Bang. Saya merasa terwakili. Saya seneng banget nih lihat VT ini nih. Kalau bisa Bang, itu ya karungin semua itu yang ada di situ, karung-karungin tuh. Ya seperti saya Didu, Rafli Harun, karungin aja udah. Diskusi ini membicarakan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba secara brutal dibubarkan oleh kelompok yang sangat tidak gentle ya, kemudian menurut saya sangat-sangat sebenarnya dia penakut ya, karena menutupi wajahnya dengan masker ya. Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo sekalian Wakil Presiden 2024, akan diganti oleh Puan Maharani. Menurut gue apa yang dilakukan oleh keluarga anak menantunya ini nggak layak gitu loh. Boleh fleksibel atau bercanda, nggak terlalu serius kayak dulu-dulu presiden dan keluarganya, tapi nggak jadi agak tolol juga sih menurut gue ya. Omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana letaknya? Saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Bagaimanapun juga kita harus akui, Presiden Jokowi adalah man of vision. Masa depan Indonesia sudah ada di pikirannya jauh sebelum kita bisa membayangkannya. Sehat selalu Pak Jokowi, ya Allah. Itu makasih Allah. Senang banget. Hari ini saya menyaksikan secara langsung bagaimana kecintaan rakyat Indonesia kepada Pak Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, salam sejahtera ya. Kembali lagi dengan channel kita Sirait Media di sini ya, bersama saya Leonardo Sirait. Nah, kali ini kita akan membahas tentang viral dari Bung Rafli Harun. Dia ini kena batunya ya. Kena batunya juga ya ini orang. Nah, di video ini Rafli Harun lagi membuat acara kebangsaannya ya. Kebangsaannya ya. Dan di situ dihadiri oleh Said, diadu, dan pokoknya kelompok-kelompok sakit hati gitu ya. Berkumpul gitu, jajaran para sakit hati gitu ya. Di saat lagi ada acara, ada seolah-olah sekelompok preman yang membubarkan mereka. Tetapi di sini Rafli Harun tetap stay cool, teman-teman ya. Karena mungkin banyak sekali netizen bilang dan juga berkomentar kalau sebenarnya acara itu mereka buat sendiri dan preman-preman itu juga dia setting gitu ya. Waduh, parah juga ini garis sakit hati ya. Selalu mau membuat isu-isu tidak baik ya, selalu ingin bikin kocar kacir gitu ya, mengadu domba ya. Saya nggak habis pikir teman-teman ya. Karena apa? Karena preman-premannya juga pakai masker semua gitu ya. Bahkan netizen yang beranggapan kalau sebenarnya preman yang membubarkan Rafli Harun dan kelompok-kelompoknya itu adalah suruhan mereka juga gitu ya. Jadi supaya nanti mereka bisa menyalahkan Pak Jokowi gitu ya. Nanti adalah opini-opini yang keluar gitu ya. Dan nanti ada juga yang
ya video tentang Pak Prabowo dan tentang Pak Jokowi juga yang datang ke sirkuit Mandalika dan diteriaki Jokowi, Jokowi, ya kan? Nah itu ya teman-teman, menandakan kalau Pak Jokowi itu masih dicintai masyarakat. Berbedalah kalau opini-opini mereka yang jajaran sakit hati gitu ya. Pak Jokowi sudah tidak dicintai rakyat lah, dia bilang sudah ditinggalkan lah. Ternyata teman-teman, ternyata tidak seperti itu teman-teman. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita ulas dulu video ini karena kita harus punya landasannya gitu ya. Maka dari itu, mari kita simak dulu video berikut ini. Saididu hingga Marwan Batubara. Saat kejadian, Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Edi Purwanto menuturkan pihaknya menerima perintah atasan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang. Saat polisi tengah fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang, tiba-tiba ada informasi sejumlah OTK yang masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Kepolisian pun langsung masuk ke lokasi acara dan mengamankan masa aksi. Edi juga mengklaim bahwa acara tersebut tidak berdasarkan izin kepolisian. Edi pun mengaku tak tahu jika di dalam hotel sedang berlangsung acara diskusi. Edi menambahkan bahwa orang-orang yang melakukan perusakan acara diskusi berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Dari video yang beredar, tampak bagaimana ada seorang terduga pelaku juga yang mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya berdasarkan perintah langsung. Karungin semua itu ya ada situ karung-karungin tuh. Ya seperti Saididu, Raffi Harun, karungin aja udah. Saya sangat terwakili. Terima kasih banyak saudara-saudaraku yang dari Ambon. Terima kasih banyak. Gaspol, hancurkan kaum Yamanisme dari bumi NKRI, hancurkan. Itu daerah Kemang itu, grup-grup Yaman banyak itu di situ tuh. Kaum Yaman di daerah Kemang banyak juga itu. Hancurkan abangku. Ya, terima kasih saudaraku yang di Ambon, saudaraku Ambon, abangku Ambon, intinya gitu deh ya. Makasih banget, saya merasa terwakili sama Viti ini. Gaspol terus, Prabowo. Ya, kalau benar ya guys. Kasih kendor, hancurkan kaum Yamanisme. Waduh. Tuakbir. Sambal kopi. Kita kemudian jadi berpikir-pikir, jangan-jangan balik itu semua mereka itu sedang cari muka dengan ini Toyo ya, yang kemudian ada dalam diskusi itu, dan berbagai tokoh yang lain ya, ada juga Bu Mary, penggiat wanita. Diskusi ini membicarakan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba secara brutal bubarkan kelompok yang sangat tidak gentle ya, kemudian menurut saya sangat-sangat sebenarnya dia penakut ya, karena menutupi wajahnya dengan masker ya gitu, dan tadinya dia teriak-teriak di luar, gak apa-apa, silakan demo ya, pakai kijang merah yang biasa digunakan untuk demo itu ya, itu sudah biasa itu ya, itu disebut sebagai kelompok 58. Apa hubungannya dengan 58% ya? Nah itu kemudian muncul, sehingga apa? Kita kemudian jadi berpikir-pikir, jangan-jangan di balik itu semua mereka itu sedang cari muka dengan ini. Dengan dia. Lain waktu saya akan jelaskan filosofi tentang Petruk ini ya. Gitu. Artinya jadi ratu itu Petruk jadi raja. Bukan hanya raja Jawa, tapi ini raja di dunia pewayangan. Harusnya Petruk itu ya sudah Petruk. Tidak jadi ratu. Kalau jadi ratu buyar semuanya, ambiar. Anak Presiden Joko Widodo sekalian Wakil Presiden 2024 akan diganti oleh Puan Maharani
gara-gara kemarin tuh soal akun Fufu Fafa yang diduga dimiliki oleh Gibran. Akhirnya kemarin awak media itu ketemu Puan Maharani dan bertanya soal isu akan menggantikan Gibran, bahwa Puan itu akan menggantikan Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Dan Puan pun menganggapi hal tersebut dengan tersenyum aja. Dia bilang, ya apa ya, dia cuma tersenyum. Itu ya, tandanya dia pengen. cuma tersenyum ya. Dia itu mikir ya, masa sih aku jadi wakil presidennya Pak Prabowo? Ya nggak mungkin lah. Wakil presiden itu dipilih oleh masyarakat. Kalian tahu nggak, kalau nggak ada Gibran kemarin di cawapresnya Pak Prabowo itu, Pak Prabowo nggak mungkin menang kalau nggak ada Gibran itu. Karena ada anak Pak Jokowi, itu makanya Pak Prabowo itu menang. Ya, setuju. Kalau misalnya nanti Gibran itu digantikan oleh Puan Maharani, wah demo di mana-mana itu, Poy. Bukan kalian-kalian demonya itu udah. Turun semua. Lagian kan PDIP kan udah bilang mereka itu tidak mau gabung di pemerintahannya Pak Prabowo. Loh, sekarang kok malah jadi buka-bukaan ingin gabung ke pemerintahnya Pak Prabowo. Harusnya sih malu ya, karena mereka itu udah awal-awal. Pak Ganjar pun pernah menyatakan bahwa PDIP itu di luar pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan mereka itu tidak akan bergabung gitu loh. Aku nggak tahu kenapa mereka tidak bergabung, gue nggak tahu. Dan seharusnya sebagai partai politik kan semua partai kan sama aja ya, ingin memajukan bangsa Indonesia. Kalau misalnya PDIP itu ingin memajukan bangsa Indonesia, harusnya bekerja sama dengan Pak Prabowo. Ayo bergabunglah ke kementeriannya Pak Prabowo, bergabunglah ke kabinetnya Pak Prabowo, supaya memajukan bangsa ini. Harus move on dengan Pilpres kemarin lah, jangan sakit hatinya itu jangan terlalu dalam. Iya, benar. Putra Mulyono. Gue heran dengan keluarga ini, selalu mengiyakan gorengan netizen, yang memang netizen itu mendapat fakta gitu. Kemudian kayak kalah malu, mereka selalu menjadikan hal itu seolah-olah lelucon sehingga nantinya bisa dianggap biasa dan dimaklumi oleh rakyat Indonesia. Memang. Menurut gue apa yang dilakukan oleh keluarga anak menantunya ini nggak layak gitu loh. Boleh fleksibel atau bercanda, nggak terlalu serius kayak dulu-dulu presiden dan keluarganya, tapi nggak jadi agak tolol juga sih menurut gue ya. Karena kau yang tolol ya kan? Apa-apa diiyain. Ya kan, bentar lagi lu buat aja sekalian kalau lu adiknya Fufu Fafa begitu, ya kan? Jadi orang lucu, padahal itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh keluarga presiden. Tidak pantas. Tapi lu buat seolah-olah itu lucu. Akhirnya orang biasa menganggap itu, sehingga apapun yang lu buat nantinya itu jadi dimaklumin kayak ala udahlah gitu. Kayaknya nasib negeri ini nggak sekedar bercanda doang gitu, ini nggak lucu lagi menurut gua. Generasi apa begini? Generasi muda yang diusung mengotak-atik konstitusi untuk hal-hal kayak gini, untuk hal-hal receh kayak gini, mendidiknya di mana? Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya, harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue, apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Gak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil.
Ya, jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik. Nggak enak itu. Menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Bagaimanapun juga kita harus akui, Presiden Jokowi adalah man of vision. Masa depan Indonesia sudah ada di pikirannya jauh sebelum kita bisa membayangkannya. Nah, benar. Bicara infrastruktur dan pembangunan daerah. Lihat jalan tol yang dibangun serentak di mana-mana, mungkin kalian pikir bisa buat lebih mudah nih jalan-jalan. Tapi coba renungkan, brand kecantikan lokal yang sekarang menjamur itu datangnya dari mana? Itu karena jalan tol darat dan laut yang menghubungkan industri kecil dari Sumedang, Sidoarjo, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan kota lainnya. Tidak hanya itu, hidden gems bermunculan hingga pelosok Nusantara. Pariwisata dan UMKM kita hidup. Ya, Visi benar. Pak Jokowi bukan sekedar jalan aspal, tapi membangun nadi ekonomi rakyat untuk seluruh Indonesia. Ya, benar. Bicara pendidikan. Kalau bicara digitalisasi, mungkin yang kita bayangkan adalah startup, belanja online, dan streaming. Tapi coba perhatikan, di desa-desa muncul anak-anak yang ahli video editing, animasi, programming, Benar. hingga jualan online. Benar. Itu semua karena akses internet yang memudahkan mereka untuk Iya. belajar apapun, kapanpun, dan Ini dimanapun. juga nggak dibaca ya. Visi pendidikan Pak Jokowi dijalankan lewat pembangunan infrastruktur internet secara merata. Bicara produk lokal dan UMKM. Kalau dulu, cintai produk Indonesia, hanya slogan. Di era Pak Jokowi, anak muda Indonesia jadi bangga pakai brand lokal. Dari kopi, parfum, sampai jaket dan sepatu lokal semuanya jadi tren. Itu adalah sebagian dari visi Pak Jokowi untuk Indonesia. Mungkin hari ini belum sepenuhnya kita rasakan. Tapi kalau kita jaga, manfaatnya akan dinikmati hingga anak cucu kita. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Bukan cuma man of vision, seorang Jokowi juga man of action. Beliau seorang pemimpin yang berani mengambil aksi, mewujudkan rencana-rencana negara yang lama tertunda dan tak terlaksana. Ya, setuju. Bicara MRT, LRT, Wush. Ya, Masih ingat ketika MRT, LRT, dan kereta cepat masih menjadi mimpi? Rencana yang sudah ada puluhan tahun, tapi seorang Jokowi lah yang berani memulai. sudah direncanakan. Segala hambatan dan kritikan tidak membuatnya gentar. Hasilnya, sekarang kita bisa bergerak dengan cepat dan nyaman. Bahkan Wush jadi kebanggaan kita. Bikin iri negara tetangga. Mantap Pak Jokowi. Bicara sumber daya alam. Bayangkan, sudah berapa lama kekayaan alam kita dikuasai asing. Pak Jokowi tidak mau berdiam. Segala upaya dikerahkan hingga akhirnya Freeport dan Blok Rokan berhasil kita ambil alih. Bicara hilirisasi. Wah, Tidak berhenti di situ. Pak Jokowi tidak mau kita berpuas jadi pengekspor bahan mentah. Bayangkan, negara lain mengolahnya dan kita harus membeli lagi dengan harga yang lebih mahal. Beliau beraksi dengan membangun infrastruktur pengolahan nikel, emas, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi nasional. Uni Eropa berang. Marah-marah kita digugat ke WTO, World Trade Organization. Dan kita dikalahkan, kita naik banding, terus IMF neken kita. Alhamdulillah Pak Jokowi ini tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi dan mengatakan terus hilirisasi. wah, luar biasa. Jadi, bagaimanapun juga, buat Pak Prabowo, buat saya, dan ratusan juta rakyat Indonesia yang mencintai beliau, seorang Presiden Jokowi adalah pemimpin yang punya visi, punya aksi.
Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih atas visi dan aksi untuk Indonesia. Jadi untuk para pembenci-pembenci Pak Jokowi yang mengatakan ya Pak Jokowi sudah tidak lagi dicintai masyarakat, itu adalah bohong. Ya, teman-teman sudah lihat sendiri ketika Pak Jokowi datang ke sirkuit Mandalika, bagaimana mereka memanggil Pak Jokowi, bernyanyi, bersatu padu menyebut nama Pak Jokowi, langsung dipanggil oleh masyarakat setempat di sana ya. Jokowi, 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 ya. Sudahlah. Stop untuk menyebarkan kebencian untuk para garis sakit hati, barisan sakit hati, kaum 16% ya, kaum 24%. Mending kalau kaum 24 karat gitu ya. Untuk kaum 16 karat gitu ya. Ini kaum 16% ya. Itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar selebar-lebarnya. Apa pandangan kalian? Yuk mari tuliskan, tinggalkan jejak biar kaum 16% dan 24% ketika lihat video ini dan membaca komentar kalian, mereka kejang-kejang. Nggak ya teman-teman ya, itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Bye bye.